Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur atas anugerah yang baru Tuhan karuniakan kepada kita pada pagi hari ini, sehingga kita dapat menikmati akan berbagai kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Bersama-sama di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan yang menjadi satu tuntunan kehidupan kita, orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa surga, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kami anugerah yang baru, kebaikan demi kebaikan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmati, bahkan menjadi kekuatan, pertolongan bagi kami melakukan banyak perkara sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan mengawali hari kami dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu, sehingga hari demi hari kami didapati sebagai hamba-Mu yang baik dan setia, yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari, dalam laku hidup yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan dari perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-30 hingga ke-37. Injil Lukas pasal ke-10 ayat ke-30 hingga ke-37, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menjeraminya dengan minyak dan anggur,
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah hak melakukan kebaikan. Hak melakukan kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, hak milik menjadi sesuatu yang seringkali kita tonjolkan, kita tegaskan dalam kehidupan kita. Apa yang kita miliki ketika akan digunakan orang lain, dipakai orang lain, yang mungkin tanpa izin kita, tanpa sepengetahuan kita, kemudian kita akan menegur, bahkan kita menjadi marah, "Itu hak milik saya, kamu tidak boleh menggunakannya sembarangan." Anak saya, Timothy, ketika kecil, semua barang mainannya adalah hak milik dia. Jadi ketika ada teman yang mengambil mainan miliknya, Timmy kemudian, "Ini punyaku." Ketika ada orang yang akan meminjam mainannya, Timmy pun mengatakan, "Ini punyaku. Kalau pinjam, izin dulu. Atau kalau pinjam, tak boleh lama-lama, ini punyaku, hak milikku." Bukankah kita semua manusia acap kali punya sikap yang sama? Kita mempertahankan hak milik kita. Apa yang jadi milik kita, apa yang ada dalam sekitar kehidupan kita, itu milikku, dan orang lain tidak boleh dengan mudah, tidak boleh mempergunakannya dengan sembarangan. Harus izin dulu kepada saya, sang pemilik. Itu yang ada dalam kehidupan kita, manusia yang hidup dalam dunia ini. Bagian firman Tuhan yang kita baca adalah satu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara tentu sangat mengenal tentang perumpamaan ini. Nah, mari kita belajar satu hal yang menarik tentang hak milik. Orang Samaria ketika dia melihat ada orang yang setengah mati dan kemudian membutuhkan pertolongan, sudah dirampok habis-habisan, tergeletak di tengah jalan. Orang Samaria ini ketika dia melewati jalan tersebut dalam perjalanannya, melihat orang yang setengah mati, melihat orang yang terkapar, dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia memberikan apa yang menjadi miliknya, minyak dan anggur, untuk kemudian menyirami lukanya, kemudian membalut luka-lukanya, tentu dengan pakaian kain yang dia miliki. Kemudian mengangkat orang ini ke atas keledai tunggangannya, keledai miliknya. Kemudian dibawanya ke penginapan. Dia merawat, dia memperhatikan waktu perjalanan yang seharusnya lebih cepat, tapi dia kemudian merelakan
untuk menghabiskan waktunya, menyediakan waktunya sebentar untuk merawati orang yang dia temukan tergeletak setengah mati di tengah jalan. Bukan itu saja. Ketika orang Samaria ini ingin melanjutkan perjalanannya, dia memberikan uangnya 2 dinar dan berpesan kepada pemilik dari penginapan itu, uang 2 dinar milikku ini aku serahkan kepadamu untuk biaya perawatan orang tersebut yang dia tidak kenal. Jikalau uang 2 dinar ini masih kurang, nanti aku akan menggantinya ketika aku kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, orang Samaria ini merelakan apa yang dia miliki untuk melakukan kebaikan. Dia tidak berkata ini hak milikku, tapi orang Samaria ini mengerjakan hak, melakukan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan daripadanya. Jadi satu hal yang unik, satu hal yang menjadi satu teladan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Yesus berikan satu pengajaran kepada kita yang acap kali kita berkata hak milikku, hak asasiku. Tapi kita belajar hari ini tentang hak melakukan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Yesus memberikan teladan kepada kita di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus Kristus meninggalkan surga yang mulia, yang digambarkan di sana tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi rela memberi diri, datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia, bahkan seorang hamba yang mati di kayu salib untuk menebus kita manusia yang berdosa. Hak melakukan kebaikan, bahkan menyelamatkan kita manusia dari kebinasan kekal, ganti dengan hidup yang kekal dan pengampunan dosa bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, mari kita meneladan hidup Yesus. Kita orang Kristen bukan saja diajar untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, tetapi menjadi satu hak melakukan kebaikan ketika melihat ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam kehidupan kita. Frase kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan itu acap kali digunakan, dirangkai dengan perbuatan Yesus Kristus melakukan kebaikan demi kebaikan. Mari kita belajar dalam kehidupan yang kita jalani, yang sering kali kita berkata itu hak milikku, hak asasiku yang aku pertahankan. Tapi kita mau belajar hak untuk melakukan kebaikan ketika melihat mereka yang membutuhkan pertolongan. Ada hal-hal materi yang jadi milik kita, yang kemudian kita relakan, kita bagikan, kita berikan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan itulah yang menjadi tanggung jawab setiap kita
yang sudah menerima anugerah keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Yesus yang rela meninggalkan surga yang mulia, kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang tidak dipertahankan, bahkan memberi diri. Demikian pula kita akan memberi diri melalui kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kehidupan yang kami jalani, kami acap kali mempertahankan apa yang menjadi hak milik kami. Kami tidak peka, kami tidak mau memberi bantuan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan dari apa yang ada pada diri kami, dari apa yang menjadi milik kami. Itu hak kami, hak milik kami, dan kami mengabaikan perintah Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik dalam kehidupan kami, orang-orang percaya. Hari ini kami belajar hak melakukan kebaikan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui teladan Yesus yang kami percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Banyak peristiwa, banyak pengalaman dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami tidak semata-mata hanya berfokus kepada hak milik kami, tetapi juga belajar untuk hak melakukan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berikan hati yang peka, hati yang tergerak oleh sebelas kasihan, melihat kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Kami serahkan sepanjang hari ini segala aktivitas kami, dalam pelayanan kami, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, bahkan keseharian kami di tengah keluarga, lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan yang menolong sehingga kasih Kristus yang sudah kami terima terus dapat kami bagikan kepada mereka yang ada di sekitar kehidupan kami. Kami belajar membagikan hak melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kehidupan kami. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan Yesus jamah tubuh mereka, karena oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau karuniakan kesembuhan, pemulihan, kesehatan melalui berbagai perawatan, pengobatan. Semua Tuhan akan kerjakan kebaikan, pemeliharaan hari demi hari, pemulihan hari demi hari. Tuhan akan karuniakan. Kami terus berharap, percaya Tuhanlah yang sang pemilik hidup kami, yang akan sembuhkan kami. Bagi mereka yang berduka, bagi mereka yang takut, khawatir akan hari depan, sungguh penghiburan, damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah atas kami, karena kami yakin percaya Tuhan Yesus yang menopang kehidupan kami. Bagi kami yang bergumul di dalam kehidupan di tengah rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami, masa depan kami, studi kami, sungguh Tuhan, Engkau memberikan pertolongan, ada hikmat, ada jalan keluar dari segala apa yang kami alami, sehingga kami didapati terus setia kepada Tuhan Yesus dalam setiap pergumulan demi pergumulan.
Tuhan pimpin kami untuk sanggup melaluinya. Kami berdoa, ya Tuhan, kami serahkan untuk setiap anak-anak Tuhan, mereka yang mengambil bagian di dalam mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Sungguh Tuhan yang akan berkarya, baik mereka yang menerjemahkan, mereka sebagai editor, mereka yang mencetak, mereka yang membagikan Alkitab, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang setia mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Engkau berkati kami satu persatu, karunia-karunia yang Tuhan limpahkan, tanggung jawab yang Tuhan Yesus percayakan, kami berikan yang terbaik, sehingga melalui Lembaga Alkitab ini banyak anak-anak Tuhan, banyak suku-suku bangsa di Indonesia ini dapat dilayani. Mereka dapat menerima Alkitab dalam bahasa suku mereka. Mereka merenungkan, mereka membaca firman Tuhan siang dan malam, sehingga iman percaya kepada Yesus Kristus terus semakin tumbuh, dan kami terus mengerjakan hak, melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kehidupan kami. Berkati Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan pakai menjadi alat untuk terus dapat membagikan kebenaran firman Tuhan, Alkitab ini, kepada banyak suku di Indonesia. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kau berkati untuk aparat keamanan, TNI, Polri, beserta dengan masyarakat di tengah-tengah masa-masa pemilu. Tuhan memberikan hikmat pertolongan, mereka dapat mengerjakan tugas tanggung jawab yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tahapan-tahapan pemilu dapat dilalui dengan aman, dengan damai. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan dalam menghadapi berbagai gangguan keamanan, kejahatan di Indonesia ini. Berikan hikmat sehingga setiap tindakan yang dilakukan, kebijakan-kebijakan yang diambil mendatangkan kedaulatan, keamanan, kedamaian di tengah masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan berkati keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan dalam menjalankan tugas negara. Tuhan yang memberikan segala kecukupan. Bahkan mereka, keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena anggota keluarga gugur dalam menjalankan tugas negara, Tuhan pun berbelas kasihan. Tuhan yang terus pelihara kehidupan keluarga mereka dalam anugerah Tuhan. Ada kebaikan, ada masa depan yang cerah, yang terus dapat mereka yakini Tuhan yang menolong. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta perlindungan, penyertaan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, hari demi hari, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger di tengah dunia yang acap kali berkata, ini hak milikku yang harus aku pertahankan, yang harus aku miliki. Kita belajar meneladan Yesus dalam pelayanannya di tengah dunia ini. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan dan mengerjakan hak melakukan kebaikan kepada mereka. Demikian pula setiap kita, murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk mengerjakan hak melakukan kebaikan bagi mereka yang ada di sekitar kita, yang memerlukan pertolongan, bantuan, kasih dari kita semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.